Bang Malikil. Nggak boleh lah, ya. Pak. Kita sesama menuhankan Yesus, ya. Aduh, gini Pak. Gini. Anda baca ayat ini dulu. Anda baca ayat ini. Enggak. Saya terpinci dengan ayat. Saya tidak terpinci dengan ayat. Kalau Anda bisa melihat ayat, semua bisa Bang Malikil, ya. Santai. Ya, kalau Anda melihat ayat, semua bisa. Saya bicara tentang Ya udah, kalau Bapak mengerti bisa mempertanggungjawabkan keimanan Bapak, silakan buktikan. Bapak bisa mempertanggungjawabkan keimanan Bapak? Pasti. Oke, Bapak mengimani Tritunggal? Pasti. Yesus Bapak bukan? Yesus dalam kita baca aja secara saya tanya, menurut Anda, iman Anda, Yesus Bapak bukan? Yesus dalam hakikat ketuhanan Yesus Bapa. Oh, Yesus Bapa. Ya udah, kalau Anda sama dengan saya nggak usah naik, Pak. Saya mengajar Tritunggal. Fix Yosef. Ya. Saya mengajar banyak kekristenan. Dari situlah Bang Malikil. Kita bicara secara konsep ketuhanan. Gimana? Makanya jangan terlalu Bang Malikil, ya. Malulah kalau kita keluar di sini Bang Malikil. Malu. Jangan hanya memamerkan Anda bisa ahli bahasa, terus Anda itu pamer-pamer begitu. Oh, jadi kesesatan Tritunggal itu dibiarkan begitu? Kenapa? Kesesatan Tritunggal itu dibiarkan begitu? Ya. Apanya yang salah Bang Malikil? Nah, gini Pak ya. Gini, Bapak dengar dulu. Iya, Bapak dengar dulu ya. Gini, saya kasih ayatnya ya nih. Jadi siapapun yang olehnya punya pengetahuan, punya pengharapan yang diberikan oleh Tuhan harus bisa mempertanggungjawabkan. Benar? Pernah baca Alkitab toh? Begini ya Bang ya. Jangan begitu. Kita itu beriman. Kita itu beriman. Kalau Anda sebuah kalimat, Anda hanya berdasarkan kalimat, hasilnya kesesatan Bang Malikil. Kita baca keseluruhan lah dari awal sampai Alkitab itu apa, begitu loh. Intinya ini tuntun ini Bang Malikil tuntun dia. Iya, tuntun tapi percaya Yesus Bapa. Ini modelnya kan begitu Bang Malikil. Anda tahu. Ini tungtung amandemen. Kalau ada tungtung percaya Yesus Bapa, itu tungtung amandemen. Tungtung akut. Tungtung amandemen. Tanya apakah Yesus mati? Bapak mati. Tuhan mati. Tuhan, Pak Yosef percaya Tuhan dan Allah itu mati di kayu salib? Secara Anda itu mengaku seorang yang percaya begitu. Nah beginilah ya. Kalau Anda mau bicara begitu, Anda buka mimbar sendiri. Boleh. Saya kan di sini di depan umat Muslim, jadinya beginilah. Bicara sendiri orang gila itu mencoreng kekristenan. Pak Yosef bicara sendiri itu orang gila. Masa Bang Malikil kamu suruh bicara sendiri aneh. Lah, kita buka room secara kekristenan aja. Bicara belak-belakan di depan itu. Aduh. Kalau Anda mencari pembenaran hanya di depan umum, Anda berdakwah di depan Jangan. Ini bukan Malikil ini tidak cari pembenaran. Enggak ada. Gimana nggak cari pembenaran? Saya meluruskan kemunafikan Tritunggal loh, Pak. Kamu kalau mau meluruskan diri tunggal, Muslim itu luruskan dulu. Ya. Kalau mereka udah jelas-jelas jujur, mereka berbeda. Tapi Tritunggal jujur nggak? Enggak, munafik. Loh, yang munafik itu ya mengaku dari agama Samawi, tapi tidak mengajarkan ke agama Samawi. Itu soal iman. Kalau sudah berbeda jelas. Tapi Tritunggal itu munafiknya minta ampun. Ya, percaya. Sebentar. Sama dengan Muslim. Kenapa? Anggap tidak sama dengan munafik. Gini. Mereka sama lebih munafik. Loh, saya tanya lebih munafik mana? Munafik apa sih definisi munafik, Pak? Definisi munafik apa sih? Coba. Munafik itu dari kebenaran yang dikatakan berlaku itu. Itu bukan munafik. Aduh, Bapak ini. Munafik makan 3 bayar 1. Itu munafik itu. Nah, ya, Anda mau mendefinisikan Tuhan seperti itu. Di mana otak Anda mau mendefinisikan Tuhan seperti itu? Di mana kuasa Tuhan Anda kalau Anda mendefinisikan seperti itu? Berarti Tuhan Anda tidak mampu. Carilah yang lain, bro. Capek saya dengarnya.
Gak apa-apa. Iya, kalau memang Anda Coba, diam dulu kau, Joseph. Ini FR. Coba, Bang FR. Ya, menarik memang tadi ke cara penjelasan dari Pak Maliki kan. Jadi timbul pertanyaan di pikiran mengenai penjelasan Bang Maliki itu tadi kan ada penghilangan teks ya, kalau nggak salah, kalau sepenangkapan Iya, saya. baptis. Baptis. Nah, jadi kalau menurut Bang Maliki seharusnya kalau diterjemahkan sesuai dengan yang dipahami Pak Maliki itu seharusnya bagaimana itu? Iya, jadi kematian yang Yesus hadapi, dia sebut adalah baptisan dia, Iya. baptisan kematian. Gini, tadi kan Pak Maliki kan mengatakan kalau yang diterjemahkan LA itu kan tidak tepat, ada kata yang dihilangkan. Terus? Nah, di dalam kitab Matius itu seharusnya dia tolong dulu disampaikan yang Matius berapa? Matius 20. 20 ya. Ya, ayat 22 dan Seharusnya 23. bagaimana itu secara keseluruhan? Seharusnya begini, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan baptisan? Ya, cawan baptisan yang harus kuminum. Nah itu. Iya, Pak Maliki mengatakan kan tiga kata baptisan. iya, 3 kata. Di dalam- Dapatkah kamu di dalam- minum di dalam teks itu baptisan, tidak- cawan baptisan yang harus kuminum? Baru 2 itu. Sudah 3. Dapatkah kamu minum, ya, baptisan, Tolong ya, ditampilkan ayatnya yang tadi. aduh, Tolong nih. ditampilkan ayatnya Pak Maliki. oke, Tolong ditampilkan ayatnya. nih. Jadi pinein, minum, Tidak ayat aduh, ayat apa sih Pak? ayat Matius tadi. Ayat Matius yang sudah diterjemahkan oleh LA. Ya, ini. Minum, Nah, dapatkah kamu minum, ya, baptisan, cawan baptisan yang harus kuminum? Ya, harusnya di sini. Kamu minum baptisan, cawan baptisan yang harus kuminum. 3 kan katanya. Minum baptisan, cawan baptisan yang harus kuminum. kok terdengar itu ya? Rancu gimana? Meminum baptisan. Baptisan di sini adalah kematiannya. Cawan baptisan, cawan kematian yang harus kuminum. Itu loh. Esensi dari baptisan itu adalah kematian dan kebangkitan. Cawan kematian. Kalau nggak ngerti nih, saya bantu dari penjelasan Rasul Paulus nih. Dicatat ayatnya supaya nggak tanya lagi. 6 Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Telah dibaptis dalam dibaptis dalam kematiannya. Udah. Jadi di Matius 20 ini minum baptisan kematian, cawan baptisan kematian yang harus kuminum. Nanggap nggak? Coba balik lagi ke Astagfirullah, capek saya. bangsa sendiri. Udah, Bapak baca pelan-pelan aja, nanti ngerti sendiri. Dulu Pak Bernard sama Pak Maliki. Tidak jadi racun gitu loh cara pembacaannya gitu. Baptisan di situ kematian. Dapatkah kamu meminum kematian? Saya ganti baptisan dengan kematian ya. Kematian, cawan kematian yang harus diminum. Itu artinya, tuh Bapak gimana sih? Lambat. Tanggalkan dulu Pak aturan dan hukum embel-embel doktrin. Tanggalkan dulu. Anda mau bisa mengerti siapa Tuhan Yesus,
datang melihat Alkitab, jangan bawa aturan, hukum, embel-embel doktrin Tritunggal. Buang jauh-jauh. Anda harus jadi orang Bukankah pernah ku bilang aku membosankan hanya buat kau marah? Bukankah pernah ku katakan aku mengesalkan hanya buat kau marah, hanya buat kau marah. Seringkali ku berdusta hingga lakukan hal yang lebih parah. Ku memang begitu. merdeka. Saya jelasin bentar. Sedikit. Dulu Pak. Sedikit. Jadi Basilides sifatnya sinkretisme, jadi gabungan agama-agama. Nah, Tertullianus itu sama semua ambil dari Santo Valentinus. Nah, Tertullianus itu diteruskan, diestafetkan lagi kepada Athanasius. Nah itu. Athanasius sampai detik ini dipakai di dalam gereja. Kadang ada gereja yang menganggap Tritunggal itu doktrin primer. Kadang ada yang menganggap doktrin sekunder. Nah, kalau ada yang menganggap doktrin Tritunggal itu sekunder maupun primer, itu antikristus semua. Karena di dalam bunyi kredonya, nih saya kasih kitabnya Valentinus ya. Kalau Anda nggak punya, nanti coba DM saya, kirim nomor Telegram, saya kasih itu nama kitabnya. Bapak terlalu jauh gitu loh. Aduh, saya menjelaskan asal muasal. Iya, asal muasal doktrin kamu bagaimana Malikil? Ya, asal muasal doktrin kamu semua ada asal muasalnya Pak Malikil. Oke. Satu dong. Jelaskan doktrin kamu begitu loh. Oke. Jadi saya kita itu nggak ada ajaran Yesus itu. Nggak ada Hati, 2 menit. Silakan Bro Meliki. ajaran para nabi itu. Gini loh. Hanya ada satu kasih Tuhan Allahmu dan terkasih sesama. Itulah doktrin Tuhan yang benar. Udah. Gini loh. Kasih dulu Bang Malikil. Doktrin saya berdoktrin. Buset Malikil. Buset bicara soal doktrin buset. Ya. Saya suka dari debat-debat seperti ini. Dengar dulu, yang tidak saya suka dari debat-debat seperti ini, ya, saat satu menjelaskan, yang lainnya itu menimpali. Nah itu. Jadi pembicaraan itu mengambang kemana-mana gitu. Betul. Oke, gini. Mana debat? Saya lihat dulu. saya kasih tahu warna. Saya kasih tahu warna saya dan dasar hukumnya sekalian ya. Warna saya Jesus only. Dasar hukumnya nih. Bapak belum menjelaskan apa yang saya maksud tadi. Aduh, sebentar dulu. Itu saya diminta menjelaskan siapa saya. Oh alah. Saya menjelaskan siapa saya tadi dulu. Bapak mengatakan sebelum memahami, Bapak harus melepaskan doktrin. Betul. Kan gitu. Saya menangkal. Saya Terus? tidak doktrin. Oke. Kan gitu. Menurut Bapak bagaimana rupanya doktrin yang saya pahami selama ini? Oke, saya tanya Anda Tritunggal atau Saya bukan? pahami selama ini. Iya, saya tanya singkat aja. Anda Tritunggal bukan? Saya. Hmm. Iya, saya kalau dari pemahaman saya Tritunggal. Oh, ya udah sebentar saya jelaskan saya dulu ya. Nah, saya jelaskan siapa saya nih. Aduh. Anda sudah mengakui Tritunggal itu doktrin, dulunya itu dogma, lalu dijadikan doktrin. Oke? Dogma itu adalah usaha pemikiran pencapaian sendiri manusia, itu dogma. Lalu dogma itu dijadikan ajaran, doktrin itu ajaran, itu loh. Dogma dengan doktrin itu berbeda. Dogma itu adalah inisiatif pemikiran, hasil karya manusia, itu dogma.
Lalu hasil pemikiran itu dijadikan ajaran, namanya doktrin. Bentar dulu, saya jelaskan ke akarnya supaya Anda nyambung dalam berdiskusi ya, Dok. Santailah, Pak. Saya itu tidak membanggakan keilmuan, saya berbagi supaya Anda juga mengerti sebenarnya seperti apa yang saya ini. Begitu loh. Orang mana sih? Aduh. Gini. Saya sudah berikan atur waktu 2 menit buat 2 menit. Biarkan dulu Maliki. Kan Anda bertanya. Nanti kalian Saya nggak melanjutkan. Ini adalah kekacauan umat Kristen. Lebih baik dari kekristenan turun aja ya. Turun aja dari kekristenan. Aduh. dia sudah kacau. Ini kan Bang Nepar, Anda sudah sepakat. Saya tidak suka diskusi saling menimpali. Jadi di sini Anda pegang kata-kata Anda sendiri. Jadi biarkan dulu Maliki menjelaskan, lalu giliran Anda gitu loh. Oke, saya jelaskan warna saya ya. Warna saya itu bukan hasil pemikiran manusia. Oke, warna saya itu adalah penyataan firman Tuhan. Nah, di sini saya bacakan ya. Kaiton monon itu and the only. Kaiton monon, only itu satu-satunya, nggak ada duanya. Kaiton monon, despoten, theon, kai kurion. Hemon, iesoun, kristoun, arno menoi. Apa artinya? Arno menoi menyangkal satu-satunya penguasa, despoten, Allah, dan kurion, Yesus Kristus. Jadi Jesus only itu tekstual Alkitab, bukan eksegesis. Kalau Tritunggal itu kan eksegesis, penafsiran. Kalau Jesus only itu tekstual Alkitab. Jesus only penguasa, only theos, only kurion. Only penguasa, only Elohim, only Tuhan. Only Allah, only Tuhan. Satu-satunya, nggak ada duanya. Tuh, ton monon itu the only itu nggak ada duanya. Oke, itu warna saya. Nah, Tritunggal itu awalnya bukan doktrin. Tritunggal itu awalnya dogma, hasil pemikiran manusia. Lalu dijadikan doktrin, dijadikan ajaran. Nah itu, jadi selama ini Anda itu bukan ikut ajaran Tuhan Yesus, tetapi ikut ajaran bapak-bapak gereja. Dogma yang Anda praktikkan, dogma yang Anda imani, bukan ajaran Tuhan Yesus lewat Alkitab. Lewat Alkitab Anda harus tunduk bahwa Jesus only, dia satu-satunya. Only itu satu-satunya, dia satu-satunya penguasa, Allah, dan Tuhan. Tuhan kita, Emon ini kita, Yesus Kristus. Itu. Mau dibantah ayat Alkitab. Kalau mau dibantah ya udah nggak apa-apa. Itu hak Anda. Mau tolak ayat Alkitab itu hak Anda. Oke, kalau dari penjelasan Bapak, saya lebih memandangnya itu, penjelasan Bapak itu, saya ini seperti oneness gitu loh. Satu-satunya Tuhan itu, penguasa itu Yesus, kan gitu. Sementara, kalau Tritunggal yang saya pahami selama ini, kalau Tritunggal itu, 3 pribadi Allah di dalam satu kealahan. Gitu loh, makanya saya nggak terima kalau misalnya Bapak membilangkan saya terdoktrin Tritunggal gitu. Jadi saya nggak terima kalau misalnya Bapak memandang saya seperti, katakanlah dulu seperti dugaan Bapak kan gitu. Kalau Tritunggal yang saya pahami selama ini, ya Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu berbeda pribadi, secara fungsional juga berbeda. Ya, yang membedakan adalah fungsionalnya gitu. Jika Bapa adalah sumber kehendak, inisiator, sementara Allah Anak itu adalah eksekutor. Begitu loh Pak.
Oke, bisa nggak kamu buktikan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu 3 pribadi satu hakikat? Di Alkitab di bagian mana tertulis itu? Silakan. Jadi ini saya katakanlah ya, saya terima kalau saya itu umat terjemahan dan saya memahaminya berdasarkan apa yang saya baca, kan gitu. Jadi awalnya saya yang membuat saya percaya Tritunggal secara terjemahan dari ayat penciptaan manusia, Pak, ya kan? Nah, di situ dikatakan dalam masa penciptaan itu, di situ jika dipahami secara tekstual gitu, dikatakan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, Sebagai pembaca, tunggu dulu Pak. Ya kan itu dasar Tritunggalnya kan itu. Udah cukup. Iya, Saya jelaskan. awalnya pemahaman saya kan gitu kan. Nah, jadi kan di situ kan kata kita itu dan juga berarti di situ ada si pembicara dengan orang yang diajak bicara gitu loh Pak. Oke, sudah. Sudah. Ya, silakan. Kalau kamu cara pahamnya seperti itu jadi Triteos. Nah, jadi kita itu, siapa bilang kita itu jumlahnya 3? Siapa bilang? Dapat dari mana kita? Sebentar. Dapat dari mana kita itu jumlahnya 3? Itu kan kata jamak Pak. Iya, siapa? Lalu jamaknya berapa? Ya. Jamaknya berapa? 3 kan? Siapa yang bilang kita itu adalah jamak 3? Itu merujuk lagi Pak, dipertegas lagi itu di cerita mengenai pembaptisan. Aduh, di situ Allah Yesus. Jangan loncat-loncat dulu. Yang saya tanya di awal, di mana di Alkitab dikatakan 3 pribadi, pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus satu hakikat, itu tertulis di mana? Anda masuk ke sini dengan asumsi kata kita. Kata kita ini tidak bisa diasumsikan 3. Nggak ada penjelasannya. Mau baca dari ayat 1 sampai selesai, nggak ada kita itu dikatakan 3. Nah, justru kalau Anda mengasumsikan, makanya saya bilang sebentar. Saya katakan sebentar Pak. Tegas lagi. Saya ini kan pembaca Pak. Oke. Saya ini kan pembaca. Ya, Oke, sudah. Kalau saya tidak membaca Injil, berarti saya Yahudi, kan gitu. Dengan merujuk kepada perjanjian lama. Ini nggak Kan nyambung gitu. ini Pak. Makanya saya bilang dipertegas di dalam kisah pembaptisan. Di situ Yesus sebagai Allah Anak yang dikatakan Allah Anak, Bapa yang berbicara, dan Allah yang Roh Kudus yang hadir dalam rupa burung merpati, gitu loh. Oke, silakan. Udah. Oke, jadi gini ya. Kata kita, kalau Anda asumsikan sebagai Tritunggal, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kitanya yang 3 itu Anda asumsikan Tritunggal punya rupa, benar? Ya. Ya itu bukan Tritunggal lagi, itu Triteos. Ketiganya punya rupa, punya gambar. Ketiganya punya gambar dan punya rupa, benar? Benar kan? Ketiganya, kita itu yang kamu asumsikan sebagai Tritunggal, kitanya sebagai Tritunggal punya gambar dan punya rupa. Kitanya punya gambar dan punya rupa, benar? Iya. Ya, itu bukan Tritunggal lagi, itu Triteos. Gimana sih? Udah. Saya kurang dapat Mak. Oh, kurang dapat. Apa ini maksud Bapak ini Triteos ini loh? Triteos itu 3 Allah yang punya gambar dan punya rupa masing-masing, benar? Bagaimana itu? Benar kan? Triteos itu 3 Allah yang punya gambar dan punya rupa masing-masing, benar? Iya. Iya. Ya udah. Saya juga memahaminya begitu. Oh, jadi kamu Triteos begitu? Jadi apa salahnya? Oh, enggak apa-apa, itu hak kamu, Bro. Saya tidak mempermasalahkan. Tapi jangan bilang lagi kamu Tritunggal. Ya, jadi begitu. Jadi kalau dari penjelasan Bapak ini, ya kan, kalau saya mengatakan saya ini Triteos, Tritunggal yang saya pahami selama ini begitu, Triteos. Oh iya, Triteos ya, betul Pak. Itu nggak masalah, Anda jujur. Nah, jadi ketimbang Tritunggal itu munafik. Kalau Triteos itu jujur. Tuhanku 3, nah itu jujur.
sekalipun salah jujur. Nah itu nggak masalah, yang penting jujur dulu. Nah, gini lagi loh. Gini loh Pak. Ini lagi balik lagi ke pemahaman kata Tuhan ini, gitu loh. Nah terus Balik lagi ke pemahaman kata Tuhan ini. Tuhan saya 3 Bapak bilang kan. iya terus. Sementara saya mengakui kalau Tuhan saya itu 1. Nah berarti kagak nyambung dari klaim Dengan asumsi. mengakui Tuhan saya itu 1, yaitu Yesus. Nah berarti kagak nyambung. Kok nggak nyambung? Kan Bapak juga Tuhan. Bapak juga Tuhan ini. Kamu baca ayatnya nih. Nggak nyambungnya. Ya, makanya saya kasih tahu biar kamu jadi Triteus beneran. Nanti saya calling kawan saya. Tidak. Ada tuh. Menurut Bapak kata Tuhan itu artinya apa sih? Iya sebentar ini. Kamu baca sendiri ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Jadi Bapak kita itu Tuhan, benar? Nah kalau Anda menolak Yesus Tuhan, Bapak juga Tuhan. Hah? Iya, saya mengakui ketiganya Tuhan. Ya udah, kamu punya 3 Tuhan, kamu jujur aja dengan 3 Tuhan supaya diskusi kita enak. Jangan lagi abu-abu menjadi Tritunggal. Tritunggal itu abu-abu, munafik. Aduh, Jody panggilin itu Pak Jody. Pak Jody ya, ini zamannya Pak Jody ini. Kalau nggak bisa terima juga, gitu loh. Makanya saya tanya. Nggak bisa terimanya di mana? Saya itu memahami kata Tuhan itu apa sih? Aduh, kok lari kepada definisi kata Tuhan? Tidak, Bapak memahami saya memahami kata Tuhan itu bagaimana sih? Iya, coba Anda jelaskan dulu. Menurut Anda gimana? Bapak jelaskan dulu deh. Kata Tuhan itu penguasa terus. Ini sorry ada suara kecil ini. Nanti ke Bennett roomnya ini. Siapa nih? Tuhan itu penguasa. Nah, terus? Menurut pengertian Bapak, arti kata Tuhan itu penguasa gitu. Iya, penguasa alam semesta. Nah, terus? Pemahaman saya tidak. Terus kata Tuhan menurut kamu apa, bro? Menurut saya, kalau kata Tuhan itu adalah Roh Maha Kuasa yang menjadi dasar suatu ajaran. Waduh, itu bukan pengertian Bapak kata. mengatakan, pengertian. Iya, ini kan yang bro mau jelaskan pengertian kata Tuhan, kata-kata, Gini, kosakata. Makanya gini loh, justru saya lebih menentang pengertian yang Bapak mengatakan kalau Lalu kata Tuhan itu menurut artinya gini, kata kosakata Tuhan menurut kamu artinya apa? Kosakata nih, bukan tentang oknumnya, kosakatanya. Kosakata Tuhan menurut kamu pengertiannya apa? Artinya apa? Sudah lebih dulu ya memahami sebelum saya menjabarkan pengertian yang saya berikan menurut pemahaman saya. Bapak lebih dulu mengapakan mempunyai saya dengan pengertian Bapak, gitu loh. Ya saya tidak Makanya saya makanya saya Bapak tanya. mengatakan, Menurut kamu gini bro ya, kosakata saya Tuhan. tanyakan. Sebentar. Menurut hemat Kak, Bapak, Kan tadi sudah kata saya Tuhan jawab. itu artinya apa? Bapak Ya oke. mengatakan penguasa. Ya. Kalau saya mengatakan itu adalah sumber dari suatu ajaran. Itu maksud Itu saya. oknum. Aduh, Bapak, minta ampun deh. Jadi begini, oknumnya yang disebut Tuhan, sebentar dulu. Oknumnya yang disebut Tuhan, Karena menurut saya penguasa itu bukan bagi saya bukan definisi, itu kredibilitas, kemampuan berkuasa, gitu loh. saya tanya Anda, Makanya jika diterapkan kepada Pak, jadi ibaratnya kamu sedang menjelaskan, saya tanya, Pak, presiden itu apa artinya? Yang kamu jelaskan Jokowinya, kagak nyambung. Gimana sih, Pak? saya tidak mengatakan begitu. Aduh. Loh, yang Anda Saya tidak jelaskan mengatakan begitu. oknumnya. Bapak yang mengatakan begitu. Justru Bapak yang mengatakan begitu. Kan gitu. Kalau saya mengatakan menurut pengertian yang Bapak mengatakan, apa itu arti presiden? Ya kan?
Apa arti kata Tuhan menurut Anda Kekuasaan. coba? Apa? Itu ya.